Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap saat kami memuji keajaiban kasih. Engkaulah penghibur kami, pelindung kami, menara kekuatan kami. Kami tak henti menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, Raja yang agung, Allah yang perkasa, Allah yang kudus, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami menyembah-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Mari kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kemudian kita akan lanjut pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, dalam surat Kolose ini, bagaimana Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat di Kolose itu sungguh-sungguh mengasihi Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi dalam hubungan, relasi, dalam kehidupan sehari-hari mereka tunjukkan bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Allah. Bukan hanya mengerti, bukan hanya menyatakan aku percaya kepada Allah, tetapi Paulus berkata, enggak boleh seperti itu. Kamu harus buktikan bahwa kamu sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena itu dia pasal 1, kemudian pasal 2,
dia menjelaskan tentang bagaimana mengutamakan Kristus di atas segala-galanya, sampai kepada pasal yang kedua mulai ayat 16 itu dia berbicara tentang carilah perkara yang di atas, karena engkau sudah menjadi milik Kristus, sudah menjadi manusia baru. Sudah menjadi manusia baru artinya manusia yang tidak sama dengan orang-orang di dunia, tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu kalau engkau manusia baru, maka di dalam rumah tanggamu pun, di dalam keluargamu pun haruslah menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang mengasihi Allah. Saudara, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sehingga pada ayat yang kita baca tadi, bagaimana dia menekankan tentang pentingnya rumah tangga itu sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk bisa disaksikan kepada dunia luar. Karena dari dalam rumah tangga inilah menyebabkan banyak sekali orang yang berhasil sukses, tetapi juga dari dalam rumah tangga inilah orang-orang bisa banyak kacau balau, hancur berantakan entah kemana. Musik, keyboard, drum, singer, itu harus dia selaras. Satu saja di situ MC-nya itu membelot, pasti kacau. Betul? Makanya waktu kita mau main, sebelum ibadah biasanya latihan. Ya. Soundman kelihatan begitu itu sangat menentukan. Karena itu berbicara tentang volume. Karena menyatukan antara berbagai macam apa yang ada di sini, instrumen-instrumen yang ada. Ketika bass lebih kuat semuanya daripada yang lain, maka kita tidak akan enak mendengar. Atau sebaliknya, itu namanya harmoni, harmonisasi, keselarasian. Ketika dia selaras, dia menjadi indah. Ketika dia satu sama lain saling mengerti, dia menjadi apa? Enak dipandang, enak didengar, dan semua orang senang. Itu namanya harmoni. Dalam rumah tangga pun saudara harus begitu. Kenapa di dalam ayat ini, ayat 18, coba perhatikan di situ. Hai, siapa di situ? Kemudian ayat 19, hai. Kenapa enggak duluan disebut hai suami-suami? Ayo, siapa yang tahu? Kalau kita lihat dalam Alkitab, selalu diutamakan hai suami-suami, bapak-bapak, imam, itu disebut imam. Tapi dalam surat-surat Paulus, kalau ketika dia menasihati jemaat, kenapa dia sebut hai istri? Istri. Ayo, ibu-ibu bisa jawab nggak? Sebagai penolong, sebagai apa? Ya. Kok penolong dibikin menjadi apa? Mayor, bukan yang ditolong yang mayor. Tahu mayor? Kok menjadi penolong yang utama? Kok bukan yang ditolong yang utama? Saudara, saya juga lama mengamat-amati. Kok bisa bukan hai suami-suami? Kok dia duluan hai istri-istri? Kemudian dikatakan situ, tunduklah kepada suamimu. Kalau di dalamnya kenapa disebut ibu rumah tangga? Ibu. Tahu artinya ibu? Ibu itu artinya apa? Pusat. Ibu itu artinya pusat. Maka dalam falsafah kami orang Batak, saya pikir semua dunia begitu. Kalau mati duluan ibu, kemungkinan sekalipun sudah tua, bapak-bapaknya pasti akan kawin lagi. Tapi kalau duluan mati bapak-bapaknya, mungkin walaupun muda, kemungkinan ibu-ibunya jarang kawin lagi.
ibu itu pusat. Maka Paulus menjelaskan, hai istri-istri, ditujukan dia kepada pusat lebih dahulu. Rumah tangga itu baik, rumah tangga itu aman, rumah tangga itu semuanya tidak bisa diganggu orang lain, tidak bisa rusak karena pengaruh ekonomi, pengaruh situasi, pengaruh setan-setan, kalau ibunya baik, istrinya takut Tuhan. Saudara, karena wanita itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Wanita itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa mempengaruhi rumah tangga, mempengaruhi laki-laki, mempengaruhi anak-anak. Sekalipun menurut teori wanita itu dalam sehari hampir 1:2 dengan laki-laki bicaranya, bahasa halusnya apa? Lebih cerewet, lebih banyak ngomong. Tetapi saudara, itu yang menentukan banyak hal. Maka Paulus dikatakan sini, hai istri-istri, kata di sini apa? Tunduklah apa? Kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk itu kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya adalah Paulus mengumpamakan seorang prajurit kepada perwira, seorang tentara bawahan yang harus dia taat kepada komandannya apapun terjadi. Diperintah komandannya itu pergi, dia harus pergi. Diperintah komandannya itu perang di garis depan, dia harus melakukan. Itu kata yang digunakan di sini. Maka Paulus dikatakan di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Artinya sekalipun suamimu mungkin agak lebih bodoh daripada engkau, sekalipun suamimu mungkin lebih lemah daripada engkau, sekalipun suamimu kadang-kadang dalam hidupnya sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang kau impikan, tetapi Alkitab berkata engkau harus tunduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ketika engkau tunduk, engkau menunjukkan dirimu seorang yang sangat-sangat baik. Engkau menunjukkan dirimu seorang yang sangat luar biasa mengasihi dia, mengasihi. Maka ayat 19 itu bisa terjadi. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Terjadinya perlakuan kasar, kecenderungan adalah ketika istri tidak bisa mengambil hati suami. Terjadinya perkelahian di dalam rumah tangga, terjadinya sesuatu yang tidak bisa kedamaian atau terjadinya kekerasan. Itu disebabkan bukan hanya karena suami itu orang yang dasarnya kasar. Karena yang bisa menaklukkan preman dan menaklukkan suami yang kasar itu hanya 2. Oh, tambah 3. 1, firman Tuhan. 2, istri. 3, penjara. Penjara ini juga mempengaruhi sekarang. Kalau dulu enggak. Dulu KDRT itu belum masuk. Sekarang KDRT itu masuk penjara. Itu yang bisa mengubah. Tetapi dikatakan suami itu akan betul-betul mendengar istrinya ketika istrinya itu sungguh-sungguh menunjukkan perilaku, menunjukkan sikap, menunjukkan perbuatan, menunjukkan kasih yang tulus kepada suami tanpa menuntut. Dan yang sering menjadi masalah itu adalah ketika istri banyak menuntut suami seperti yang dia inginkan, seperti dia melihat suami-suami tetangga sebelah. Itulah yang sering jadi masalah. Saudara, karena saudara kekuatan
suami bisa menjadi kuat, bisa menjadi beringas, bisa menjadi lemah, bisa menjadi tidak berkutik ketika seorang istri betul-betul menunjukkan sikap yang semestinya, sikap yang seharusnya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kenapa ayat 18 itu bagian B Paulus menekankan seharusnya di dalam Tuhan? Karena di situ jangan kata tunduk akhirnya banyak menjadi kacau balau. Maksudnya apa? Laki-laki kalau dia tidak dikontrol, otaknya itu liar, saudara. Itu laki-laki. Laki-laki tidak sungguh-sungguh dia melakukan kejahatan dan juga melakukan kebaikan. Maka dikatakan kamu tunduk, tapi kamu harus sungguh-sungguh takut Tuhan, supaya suamimu itu bisa engkau arahkan, bisa engkau bawa dia kepada Tuhan. Saya kebetulan sudah merantau dan sering tinggal di rumah orang, di rumah tangga. Dan saya melihat memang rumah tangga itu akan sangat indah jikalau di dalamnya betul-betul seorang ibu takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya sudah lihat itu berulang-ulang. Rumah tangga dan anak-anaknya semuanya menjadi baik ketika ibunya itu betul-betul takut Tuhan, bukan suami. Makanya saya kadang-kadang heran. Tapi ketika suaminya lembut baik, istrinya tidak takut Tuhan, pasti banyak sekali ketimpangan dalam rumah itu. Saya tidak tahu rumah tangga saudara-saudara, tapi lihatlah keluarga-keluarga. Itu yang terjadi. Suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Tetapi istri-istri, belajarlah betul-betul mendengar suamimu. Suami itu memang dalam dunia modern tidak sudah agak berbeda. Suami istri sudah cari uang. Memang di dalam dunia pertanian suami istri tetap juga mencari uang. Di dalam beberapa suku, suami keluar cari uang, istri di rumah. Beberapa suku begitu. Tetapi di dalam Alkitab dia menyamakan bahwa apapun situasi, apakah engkau lebih banyak cari uang daripada suamimu? Apakah engkau lebih banyak karir daripada suamimu? Engkau harus menghormati dia. Suami, apakah istrimu lebih rendah daripada engkau? Mungkin kau lihat dia seperti orang bodoh. Mungkin engkau lihat dia tidak bisa diharapkan. Tetapi engkau harus apa? Mengasihi dia. Karena apa? Yang terjadi percekcokan dalam rumah tangga itu kebanyakan adalah ketika terjadi ketimpangan, ketidaktundukan dan tidak taatan. Kita melanjutkan saudara. Ayat 20. Hai anak-anak apa? Ayo anak-anak muda yang belum menikah, yang masih muda-muda, usia 18 tahun ke bawah. Baca dulu sama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Hai anak-anak, karena itulah yang kita di dalam Tuhan. sudah semua? Kok enggak semua? Suaranya kok enggak ada? Ayo, saya yang muda-muda ini. Ini yang muda-muda yang 18 tahun ke bawah. Yang sudah 18 tahun ke atas enggak usah. 1, 2, 3 ya.
Karena itulah yang indah. Saya mempelajari anak-anak yang hormat kepada orang tua, belum pernah kulihat hidupnya celaka. Belum. Kecuali memang orang tuanya penjahat. Gerombolan sama-sama merampok, nah itu bisa. Tetapi kalau dalam hidup normal, dalam hidup yang biasa, belum pernah kulihat orang yang mentaati orang tua itu sungguh-sungguh hidupnya sial terus celaka. Tidak pernah. Justru saya lihat orang-orang yang menghormati, mentaati orang tua. Mentaati orang tua di sini dikategorikan anak-anak. Kalau kita orang laki-laki disebut anak-anak itu apa? Umur 21 ke bawah. Atau umur 18 tahun ke bawah. Versi makanya laki-laki disebut boleh menikah itu umur 21 tahun. 21 tahun ke atas. Itu dikategorikan ke bawah itu anak-anak. Itu di bawah lindungan orang tua. Anak-anak di sini bukan berarti sudah menikah pun harus tunduk kepada orang tua. Itu agak berbeda. Yang dimaksud di sini itu adalah hubungan seperti saya kepada Stephen atau saya kepada si Sabit atau si Desi atau kepada Eben. Itu kategorinya seperti itu. Artinya dia belum lepas dari tanggung jawab orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal. Apakah orang tuamu lebih bodoh daripada engkau? Apakah orang tuamu tidak mengikuti zaman? Apakah orang tuamu miskin? Apakah orang tuamu tidak berpendidikan? Tidak disebutkan. Tetapi engkau apapun kehebatan otakmu, apapun jeniusmu, engkau harus apa? Taati orang tua. Karena zaman sekarang memang anak-anak kadang lebih canggih daripada orang tua. Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang anak saya Stephen dalam hal tertentu lebih cepat dia mengerti dunia maya daripada saya. Itu contoh dalam rumah kami. Anda sehebat apapun, kamu tidak boleh, apa istilahnya itu, mengkadali. Tahu mengkadali? Istilahnya itu jelek, apa itu namanya itu? Mengkadali itu apa? Hah? Nah, tak boleh. Apapun kehebatanmu, taati dia dalam segala hal. Karena inilah yang indah di dalam Tuhan. Jangan engkau disuruh A, engkau pergi ke B. Karena tidak ada di dalam dunia ini seorang orang tua dia ingin anaknya celaka atau binasa. Tidak ingin orang tua anaknya kacau balau. Kecuali orang tua yang sudah sakit jiwa, itu lain cerita. Tetapi kalau orang tua itu normal, karena Anda bilang, iyo di sana jahat, orang tua jual anaknya menjadi WTS, 2 anaknya. Saya baca kemarin itu juga, aduh, aku bilang jahat banget. Ada orang tua banyak buang anaknya di selokan sana, karena apa? Hasil perzinahan. Itu lain. Tetapi kalau dia orang tua yang normal-normal, tidak ingin anaknya menderita. Ketika anaknya itu susah, ketika anaknya itu menangis, orang tua tidak ada yang tega. Maka kita lihat sering di dalam berita-berita, kenapa engkau mencuri? Karena anakku tidak bisa beli susu. Dia pertaruhkan jiwanya, dia pertaruhkan nyawanya untuk anak-anaknya. Orang tua bekerja cari uang, mestinya dia bisa menggunakan uang itu untuk dirinya dia poya-poya.
Tetapi dia harus bagi-bagi untuk anak dan istrinya. Itu makanya dikatakan taati. Engkau ada, engkau dikasih susu, engkau dikasih makan, engkau bertumbuh. Ketika engkau lapar, dia tidak tega melihat engkau lapar. Semestinya uang yang dia keringatnya, yang dia cari itu bisa dia gunakan untuk kesenangan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak melakukan itu, dia akan fokus supaya engkau bisa hidup, engkau bisa sekolah, engkau bisa makan, engkau bisa punya handphone. Walaupun handphone jadul, apa boleh buat, nasib memang begitu menentukan. Tetapi dia berusaha untuk engkau, supaya engkau ada di rumah, ada atap untuk berlindung. Karena itu hormati dan taati dan kasihi orang tuamu. Ketika engkau membandingkan orang tuamu dengan orang tua orang lain, maka itulah yang terjadi celaka namanya, kacau. Kenapa banyak orang tua melawan anak-anak melawan orang tua? Karena membandingkan dirinya dengan orang tua yang lain. Itu yang bikin rusak. Saudara, ini penting. Alkitab berkata, karena itulah indah, karena itulah yang penting, karena itulah yang membawa engkau kepada keberhasilan, membawa engkau kepada kesuksesan, membawa engkau kepada sesuatu tujuan yang benar. Saudara, saya begini-begini waktu kecil adalah orang yang taat. Tanya mama saya, itu ada di belakang mama saya. Saya tidak suka neko-neko. Orang yang taat, walaupun berat. Memang berat, pasti. Orang yang taat itu berat. Anda taat kepada Tuhan itu juga berat. Anda taat kepada pemerintah itu juga berat. Anda taat kepada orang tua juga itu berat. Justru kita ingin senang, hoga-hoga. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengerti. Saudara, kenapa jalan ini kita buat di situ? Ini sebenarnya lukisan yang belum sempurna, belum selesai. Walaupun tulisannya itu masih jelek. Di dalam dunia, bagi anak-anak muda, remaja, dunia itu seperti ini. Saudara tahu banyak sekali jalan itu kan? Lekak-lekuk gitu. Ya, jalan yang lekak-lekuk itu, kalau tidak ada yang menuntun, engkau tidak tahu di mana ujungnya, di mana mulainya, dan kemana akhirnya. Itu jalan itu. Makanya kita taruh di sini karena falsafahnya itu begitu. Anda tidak tahu di mana jalan itu karena terlalu banyak yang menyenangkan. Banyak, saudara kalau lihat di situ ada mengarah ke sana indah-indah sebenarnya karena belum selesai. Ternyata capek melukis mengarang begitu capek, saudara. Kita pikir jalan itu menuju yang indah. Kita pikir menuju jalan yang senang. Tetapi kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Menuju kepada kebinasaan. Maka Alkitab berkata, Amsal berkata, ada orang mengira jalannya awalnya lurus, tetapi menuju apa? Jurang maut, kebinasaan. Anak-anak muda, kita berpikir kita ini sudah paling susah. Orang tua mengarahkan jalan, kita bilang tidak. Tetapi kadang-kadang kita mengalami seperti itu. Jadi kalau Anda mulai melawan orang tua, ingatlah lukisan itu. Banyak jalan, ternyata orang tua tidak mungkin menyesatkan engkau ke jurang maut. Amin. Anak muda, tidak mungkin orang tua menyesatkan engkau. Karena itu taatilah orang tuamu. Hormati orang tuamu. Ya, walaupun tidak gampang. Sekali lagi, jangan engkau mensamakan orang tuamu dengan orang tua orang lain. Tidak bakalan sama. Ketika orang tua menyamakan engkau dengan anaknya orang lain juga tidak bisa. Karena kita punya perbedaan di ruang lingkup yang berbeda-beda. Ya. Ayat 21. Ya,
Ini kita sekarang bapak-bapak lah yang membaca. Ayat 21, semua bapak-bapak, 1, 2, 3, ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Itu sangat berbeda dengan mengikuti kemauan semua anak. Oh, supaya nggak sakit hatinya, apa saja diminta dimauin. Bukan itu maksudnya di situ. Bukan itu. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kalau saya ini 2 anakku ini, karena banyak saksi-saksi, saya selalu diskusi dengan mereka, saudara. Karena itu dalam rumah tangga ini kan banyak rumah tangga rata-rata anak-anak kecil. Kalau tidak bisa tiap hari, minimal sekali seminggu, bikinlah makan bersama, duduk bersama, diskusi bersama. Di dalam diskusi ruang makan itulah terjadinya apa? Transformasi ide, mentransport, mengirim ide, mengirim pendapat kepada anak-anak. Mereka dapat banyak dari luar, dari dunia maya, dari teman-temannya, dari tetangga-tetangga. Maka orang tua yang bisa mengarahkan mereka. Jangan cuek. Udah anak ke sana biarin saja. Ya biar bertumbuh, tidak baik. Makan bersama, cerita bersama, diskusi bersama. Kalau saya dengan anak saya praktekkan. Kemarin kami membahas tentang politik. Politik tingkat tinggi. Kami bertiga dengan mamanya, kami berempat. Ada rekamannya lagi di situ. Yang kami bicarakan tentang politik tingkat tinggi, saudara. Apalagi mereka ini kan suka baca-baca di internet. Memang saya dorong mereka. Lihat YouTube, jangan hanya lihat game. Lihat perkembangan dunia. Lihat apa yang terjadi masa kini. Dan kebetulan mereka ini orang yang taat. Dan mereka belajar. Dan kami diskusi di ruang makan. Kadang-kadang kami diskusi masalah jemaat. Kadang-kadang kami diskusi masalah politik. Kadang-kadang kami diskusi masalah perkembangan situasi dunia. Padahal mereka ini kecil, anak-anak. Tapi saya ajari mereka, saya arahkan mereka supaya mereka memahami lebih banyak. Memang mereka tanpa saya ajari bisa-bisa. Karena mereka sudah dapat dari luar. Tetapi akan lebih bagus. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu banyak belajar. Mengikuti pola pikir anak. Mengikuti apa yang mereka pikirkan. Situasi. Kita sekarang ini memang zaman harus betul-betul mengikuti kemauan anak. Tetapi juga mengetahui batas-batas yang harus dimengerti oleh anak, dan itu bisa. Anak kami ini mulai dari bayi sampai besar, itu mamanya selalu ajarkan Alkitab, firman Tuhan. Ini mereka saksinya. Saya rindu rumah tangga belajar itu. Firman. Tidak gampang, apalagi sudah mulai besar-besar. Tetapi saya katakan, silakan lakukan. Supaya di dalam rumah tangga itu, rumah tangga yang baik. Awalnya kaku, iya. Tetapi kalau itu dibiasakan. Sama dengan saudara di gereja ini. Awal mula kita gak salaman kan kaku sekali kan. Awal mula kita begini kan kaku. Tapi kalau lama-lama kan menjadi biasa. Di dalam kegiatan apapun. Engkau ajari anakmu dalam hal banyak hal. Dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam
pekerjaan, dalam hidup sehari-hari. Buatlah di situ persekutuan. Supaya apa? Anak-anak bertumbuh, orang tua bertumbuh, keluarga yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara, ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pasal 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Artinya saudara, apa yang sudah saya sampaikan tadi itu, apa yang sudah disampaikan tentang semua dalam kegiatan ruang lingkup rumah tangga itu harus dimeteraikan, dibarengi, dikunci dengan apa? Doa. Doa. Tanpa doa tidak bisa. Doa itu penting. Doakan anakmu, doakan orang tuamu, doakan saudara-saudaramu. Berjaga-jaga, berdoa, dan apa? Betul-betul menghadirkan Allah di dalam tindakanmu, dalam rumah tanggamu, dan di dalam apa? Semua kegiatan kehidupanmu. Ada Allah di sana. Ada Tuhan bekerja bersama-sama dengan engkau. Maka apa? Semuanya menuju kepada kebahagiaan. Apa sih mau dicari hidup ini? Saya mau tanya, Bapak Ibu, apa yang mau dicari hidup ini? Hah? Apa yang mau dicari hidup ini? Kebahagiaan. Betul? Anda menikah supaya apa? Bahagia, betul? Anda punya anak supaya apa? Supaya betul gak? Mana tahu? Atau memang gak ada bahagia lagi dalam rumah ini? Sudah penuh dengan apa semua? Penuh dengan tekanan semua. Hah? Apa yang mau kita cari? Kebahagiaan. Maka Amsal itu, baca Amsal itu. Dari Amsal 1 sampai Amsal 30. Nanti ditutup pasal 31 ditujukan kepada penutup siapa? Istri. Karena apapun kata kuncinya memang kembali kebahagiaan itu ke istri-istri. Kita ingin sekolahkan anak supaya bahagia. Kita ingin beribadah supaya bahagia. Tidak ada manusia di bumi ini dia ingin mencari supaya sengsara. Ada enggak? Tidak ada. Saya mau bekerja supaya apa? Supaya saya sengsara. Enggak ada itu. Saya ingin bekerja supaya keluarga bahagia. Bahagia itu jauh atau tidak? Di mana itu bahagia? Apakah dengan uang banyak engkau akan bahagia? Enggak. Apakah dengan tidak ada uang engkau bahagia? Enggak juga. Apakah engkau setelah punya rumah banyak engkau akan bahagia? Enggak juga. Karena itu Bapak Ibu, jangan karena tidak ada beras, tidak ada HP, tidak ada pulsa dan lain sebagainya membuat rumah tangga menjadi kacau balau. Amin. Jangan Anda mengejar sesuatu yang tidak perlu sehingga Anda tinggalkan yang ada-ada. Jangan. Carilah Tuhan. Buatlah doa di dalam rumahmu. Berdoalah engkau kepada anakmu. Berdoalah engkau supaya orang tuamu dilindungi oleh Tuhan ketika dia setengah mati mencari uang. Lakukanlah yang terbaik. Layanilah suamimu dengan baik.
Dan layanilah istrimu dengan baik, layanilah anak-anakmu dengan baik, layanilah keluargamu dengan baik, maka engkau akan menjadi baik dan pelayananmu pun makin baik dan semuanya menjadi baik. Semua itu dari kemauan. Sudah ada di Pontianak, umur Stephen saat itu belum beberapa bulan. Setelah saya 2 minggu di Pontianak, saya di dinding-dinding seperti ini terduduk. Waktu saya terduduk, saya terbayang wajahnya. Di situ saya berdoa, datanglah hikmat itu. Di situ bilang, anakku sekarang membutuhkan aku. Kalau aku keliling terus, anakku membutuhkan aku. Siapakah yang bisa mengajari anakku ini? Dari situ saya bilang, Tuhan, saya akan mengurangi keluar. Saya ingin anakku betul-betul menjadi hamba Tuhan. Saya akan berikan waktu banyak untuk dia. Maka mulai dari situlah saya mengurangi keluar. Saya fokuslah untuk mereka. Sampai lahirlah si Eben. Waktu kemarin di Kalimantan, di Sumatera, saya bilang, Eben masih kelas 5 SD. Paling tidak sedikit lagi waktu. Setelah nanti mereka SMP, SMA, mungkin kalau saya keluyuran terus menerus, saya udah bisa. Artinya saudara, anak umur mulai dari 0 sampai umur 13 tahun. Di situ mereka membutuhkan keteladanan bapak ibunya. Di situ mereka membutuhkan kehadiran bapaknya dan mamanya. Untuk apa kita cari dunia sana, tetapi anak kita hilang? Saya katakan, kalau 1000 orang, 2000 orang saya buat bertobat, tetapi jikalau anakku tidak bertobat, apa gunanya? Tetapi kalau anakku sungguh-sungguh bertobat, kelak dia menjadi pendeta yang luar biasa mengalahkanku. Akan lebih daripada 1000, dia akan bisa layani. Kalau aku 1000 bisa layani, suatu saat 2 anakku 1000, berarti jadi 2000. Lebih banyak yang mereka layani daripada yang aku layani. Itulah dalam pikiranku saat itu. Bapak Ibu, terutama yang anak-anaknya kecil, berilah kasih kepada mereka. Kalau sudah besar engkau kasihi mereka sudah terlambat. Selagi kecil inilah, dampingi mereka, doakan mereka, kasihi mereka, sayangi mereka. Sekali lagi, hadirkan Allah di dalam rumah tanggamu, hadirkan Allah di dalam kehidupanmu, hadirkan Allah di dalam pekerjaanmu. Biarlah Allah menuntun engkau sesuai dengan kehendaknya, tujuannya bagimu. Dikatakan apa? Berdoalah. Berdoa, bertekun. Ayat 2, bertekun dalam doa. Berjaga-jaga. Sambil mengucap syukur. Itu bukan ditujukan kepada pendeta saja. Ditujukan kepada jemaat. Maka ayat 3, berdoalah juga untuk kami. Kami sebagai hamba Tuhan, Anda doakan supaya Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu tidak gampang bagi kami untuk melakukannya. Firman-Mu itu ya dan amin. Kiranya firman-Mu itu ya di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tidak gampang ketika kami mengabdikan diri untuk Engkau. Tetapi di jemaat-Mu ini masih banyak rumah tangga yang masih muda-muda. Anak yang masih muda-muda. Karena itu hamba berdoa ya Bapa. Kasihanilah mereka. Kasihanilah umat-Mu ini. Berikanlah hikmat kepada mereka. Supaya mereka menjadi hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Biarlah situasi-situasi yang sulit ini membuat kami semua semakin bergantung kepada Allah, semakin mengasihi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.